Halo semuanya, selamat datang di channel Yuk Kita Nonton. Di video sebelumnya kita sudah membahas kekuatan pencipta Saltyr, karakter dan kepribadian Saltyr, kekuatan vampir dan wujud aslinya, magic dan ability-nya, sampai job class yang dimiliki Saltyr. Seperti yang kita tahu, Saltyr adalah floor guardian terkuat dan NPC terkuat kedua setelah Rubedo. Di video kali ini kita akan membahas kenapa Saltyr sangat kuat. Di video sebelumnya kita belum membahas equipment dan item yang dimiliki Saltyr. Jadi kita mulai dulu dari equipmentnya. Senjata Saltyr adalah defense class item yang bernama Speed Lance atau bisa disebut juga Pipette Lance. Pipette secara teknis digunakan sebagai alat untuk mengambil cairan. Sedangkan speed dalam bahasa Belanda berarti jarum suntik. Jika digunakan sebagai tombak dan ukurannya cukup besar, senjata ini agak sulit digunakan untuk pertarungan jarak dekat. Serangan dia kebanyakan menusukkan tombaknya ke lawan. Dengan skill fly-nya, Saltyr meningkatkan kecepatannya untuk meningkatkan serangannya. Cara ini sama seperti seorang lancer yang mengendarai kuda. Karena kekuatan Saltyr yang luar biasa, dia juga bisa menggunakan ujung tombaknya sebagai pedang untuk melawan musuh yang lemah. Senjata Saltyr adalah defense class item yang mana termasuk senjata terkuat pada kelasnya. Kelihatannya senjata ini menggunakan banyak data kristal untuk menambahkan special ability. Special ability Speed Lance adalah menyerap sebagian kecil dari damage untuk memulihkan HP pengguna. Jadi senjata ini memiliki pasif lifesteal yang mana memberikan kemampuan untuk menyembuhkan dirinya sendiri selama Saltyr bisa melakukan serangan langsung ke musuh dengan senjatanya. Artinya senjata ini sangat efektif dalam pertarungan jarak dekat dengan musuh atau melawan gerombolan musuh yang lemah. Saat bertarung dengan Ain, Saltyr menggunakan senjatanya untuk menyembuhkan dirinya dengan membunuh monster yang dia summon. Cara ini bisa dilakukan karena di dunia baru diperbolehkan friendly fire. Kelihatannya senjata ini juga bisa menghisap darah musuh sehingga membuat Saltyr bisa terhindar dari pasif blood frenzy. Sekarang untuk armornya. Saltyr mempunyai legendary class armor berwarna merah. Untuk nama, fungsi armor dan special ability armor ini masih belum diketahui. Yang kita tahu armor ini digunakan Saltyr sebagai peralatan tempur utama dia. Mungkin armornya berfungsi untuk memperkuat Saltyr, baik sebagai perlindungan fisik maupun magic, atau bahkan memperkuat special ability-nya. Selanjutnya adalah game Encyclopedia. Buku ini item awal yang diberikan ke player game Yggdrasil, dan isi awalnya adalah informasi untuk pemain agar memahami fungsi dasar game. Buku ini juga bertindak sebagai jurnal player. Jika player menemukan monster baru, ensiklopedia ini secara otomatis merekam basic datanya. Jadi data yang tertulis di buku tersebut sangat sedikit. Untuk melengkapi informasi detailnya, player harus menulis secara manual ke dalam buku. Contohnya seperti statistik monster, ability, dan combat taktik. Pero Roncino adalah seorang power gamer, jadi buku ensiklopedianya memiliki banyak informasi selama dia masih aktif bermain. Sebelum buku ini diberikan ke Ain, Pero Roncino sudah menghapus setengah detail informasi di dalam buku tersebut. Mungkin yang dihapus adalah hal aneh atau memalukan yang dia tulis. Jadi Pero Roncino merasa hal tersebut tidak perlu diketahui oleh Ain. Equipment terakhir adalah cincin Ensolgun. Seperti yang kalian tahu, cincin ini digunakan untuk teleportasi ke setiap tempat di Nazarick. Itu tadi pembahasan tentang equipment Saltyr. Sekarang kita masuk ke pembahasan kenapa Saltyr sangat kuat. Di video sebelumnya kita sudah membahas semua build Saltyr. Dari video tersebut kita tahu bahwa Pero Roncino menciptakan build NPC hybrid, physical dan magic yang mana karakternya cukup kuat. Build NPC ini sangat jarang di Yggdrasil karena setting karakternya cukup rumit dan kelihatan mustahil. Seperti yang kita tahu, game Yggdrasil adalah game MMORPG, yang mana gameplaynya berfokus pada pertarungan antar grup.
Seperti halnya tim game, dalam satu grup memiliki spesialisasi tertentu dengan role khusus. Sulit untuk menjadi solo player di game, karena di game Yggdrasil banyak player yang melakukan PK secara berkelompok. Di game Yggdrasil, grup yang besar memiliki banyak keuntungan karena memiliki banyak player spesialis, sehingga mereka bisa membuat banyak strategi yang memanfaatkan kerjasama dan sinergi tim. Contohnya Guild Ensolgun. Guild mereka diisi dengan bermacam-macam karakter spesialis dan masing-masing memiliki sinergi dengan anggota lainnya. Jika game Yggdrasil fokus pada pertarungan antar tim, lalu untuk apa membuat karakter yang ahli dalam pertarungan 1 lawan 1? Mungkin jika kamu adalah solo player atau ikut andil dalam turnamen 1 lawan 1, sangat masuk akal jika membuat build karakter seperti Saltyr. Tapi di sini Saltyr bukan keduanya. Jadi apa alasan Saltyr dibuat menjadi ahli dalam pertarungan 1 lawan 1? Saat masih di game Yggdrasil, Saltyr dan Ain sering berpasangan menghadapi seorang penyusup yang memasuki Nazarick. Sebenarnya bukanlah hal aneh mengirim seorang pengintai untuk memasuki base musuh. Jika pengintai tersebut tertangkap dan terbunuh, resiko kerugian yang mereka dapat sangat kecil dan informasi yang mereka dapatkan di dalam base tersebut sangatlah berharga. Jadi agar informasi tentang kekuatan pertahanan Nazarick tidak terungkap ke musuh, Guild Ensolgun mengirim sedikit orang untuk mengatasi penyusup tersebut. Saltyr dan Ain adalah orang yang paling sering dan lebih dari cukup untuk mengatasi para penyusup Nazarick. Artinya jika musuh ingin mengetahui informasi lebih tentang Nazarick, mereka harus mengirim orang yang lebih banyak lagi dan akan memiliki resiko kerugian yang lebih besar juga. Jadi bisa dibilang, Pero Roncino sangat berhati-hati saat mendesain NPC-nya. Karena tugas Saltyr tidak hanya menjaga lantai 1-3, tapi dia juga akan lebih sering berhadapan dengan seorang penyusup yang melakukan pengintaian ke Nazarick. Terus, apa yang membuat Saltyr sangat kuat dalam pertarungan 1 lawan 1? Yang pasti karena Saltyr mempunyai equipment yang sangat bagus dan stat yang tinggi, sehingga dia bisa mengalahkan musuh yang lemah dengan sangat mudah. Jika kita melihat karakter sheet-nya, statistik dasar Saltyr sangat tinggi dibandingkan NPC lainnya. Total stat poinnya adalah 732 yang nilainya 42 poin di atas Albedo dan Mare yang berada di posisi kedua. Dalam pertarungan 1 lawan 1, orang yang menang adalah orang yang memiliki banyak option. Option di sini maksudnya jumlah jalan yang bisa dipilih dalam waktu tertentu, baik menggunakan skill atau item yang bisa digunakan. Jadi dalam situasi apapun, jika kita memiliki banyak option, berarti kita memiliki kesempatan untuk mengcounter teknik atau strategi musuh. Sebenarnya ada dua cara agar bisa menang dalam pertarungan 1 lawan 1. Pertama, cukup kuat untuk memaksa musuh untuk menggunakan strategi atau teknik tertentu. Dan yang kedua, memanfaatkan strategi atau teknik yang digunakan musuh. Sekarang kita lihat mobilitas Saltyr. Dia mempunyai Flame Magic, Teleport Magic, dan berbagai macam kekebalan terhadap efek negatif. Kemampuan inilah yang membuat Saltyr bisa bertarung melawan berbagai macam tipe musuh. Jika melawan pemanah atau Magic Caster, dia bisa memperpendek jarak dengan teleport untuk menyerang mereka. Jika melawan Vector atau Close Combat, Saltyr bisa memperlebar jarak dan menyerang musuh dengan magic jarak jauh. Musuh juga sulit untuk menghentikan gerakan Saltyr karena dia kebal terhadap efek negatif, seperti kebal terhadap stun, paralyze, sleep, dan lainnya. Sekarang untuk kemampuan healing Saltyr. Kemampuan dia dalam memulihkan diri membuat dia bisa bertahan dalam pertarungan jangka panjang. Saltyr bisa memulihkan SP-nya dengan Speed Lance dan menggunakan Blood Pool untuk mendapatkan NP dari darah musuh. Jika Saltyr kesulitan menyerang musuh dengan Speed Lance, dia masih mempunyai healing magic lainnya. Healing magic tersebut adalah magic tingkat tinggi yang mana bisa secara instan menyembuhkan Saltyr. Tapi bagaimana jika melawan musuh yang mempunyai kekuatan untuk membunuh dalam sekali serang seperti Ulbed dan Ain? Untuk situasi seperti ini, Pero Roncino memberi Saltyr item membangkit agar dia bisa hidup kembali. Saltyr mempunyai Enheriar yang membuatnya unggul dalam pertarungan 1 lawan 1. Kemampuan ini membuat dia bisa membuat klon dengan kekuatan sama seperti dirinya dan merubah pertarungan yang awalnya 1 lawan 1 menjadi 2 lawan 1. Klonnya juga bisa digunakan sebagai pelindung saat Saltyr menggunakan magic dari kejauhan dan membuat musuhnya menjadi kerepotan.
Kemampuan Einherjar adalah salah satu skill yang sulit di-counter dan mungkin sangat jarang ada orang yang bisa mengonternya. Dari semua yang dibahas tadi, Bill Saltir bisa disimpulkan bahwa dia menggunakan kekuatan untuk mendominasi, seperti klonnya untuk melipat gandakan damage dan mengalihkan perhatian musuh, magicnya untuk serangan jarak jauh dan menyembuhkan dirinya, summonnya untuk membuat musuhnya kebingungan, lalu barrier untuk melindungi dirinya. Sedangkan untuk teleport digunakan untuk mengatur jarak dia dengan musuh dan masih banyak lagi. Kebanyakan magic Saltir digunakan untuk membuatnya keluar dari situasi yang sulit atau mengarahkan dia kepada kemenangan, dan semua itu tergantung pada cara dia menggunakannya. Di game Yggdrasil standar magic maksimal adalah 300. Tapi ada juga cara agar bisa menggunakan lebih dari 300 magic, seperti Ainz yang mempelajari lebih dari 700 magic. Untuk Saltir mungkin dia hanya perlu sekitar 100 magic untuk mengcover dia dalam berbagai macam situasi. Jika Saltir tidak bodoh dan dia menggunakan magicnya secara optimal, maka Saltir bisa terus menang dalam pertarungan 1 lawan 1. Tapi kenapa Saltir bisa kalah dari Ainz? Alasannya karena dia tidak bisa memanfaatkan secara optimal semua kemampuan yang dia miliki. Sebenarnya Saltir bisa menang, tapi karena gertakan Ainz, Saltir berpikir bahwa ada banyak jebakan di sekitar dia. Akhirnya Saltir tidak bisa sembarangan mendekati Ainz karena jebakan tersebut. Sedangkan Ainz bisa terus menyerang dengan magic dari kejauhan dan memanfaatkan pertahanan magic Saltir yang rendah, yang mana itu adalah salah satu kelemahan dia. Jika Saltir tidak bodoh, mungkin dia bisa menggunakan skill summonnya untuk mengecek jebakan di sekitarnya, sehingga dia tahu bahwa semua jebakan itu hanyalah tipuan Ainz dan dia bisa terus menyerang dari jarak dekat. Pada akhirnya Saltir tidak menyadari itu hanyalah tipuan, sedangkan Ainz sudah siap untuk mengcounter semua serangan Saltir. Contohnya Ainz menunggu untuk menggunakan The Goal of All Life is Dead, yang mana mengcounter 3 langkah terkuat Saltir, yaitu Einherjar, item pembangkit, dan semua makhluk yang dia summon. Ainz juga berpura-pura tidak tahu tentang ability dan build Saltir, yang menyebabkan Saltir bertarung sesuai dengan yang diharapkan Ainz. Ainz juga menggunakan magic yang memaksa Saltir menguras mana dan skillnya sebelum akhirnya membawa Saltir pada pertarungan akhir. Jadi bisa dikatakan Ainz memanfaatkan semua yang bisa dia gunakan dan membawanya pada kemenangan. Jika Saltir bisa melakukan hal serupa, dia bisa menjadi NPC yang sangat kuat, karena dia memang didesain seperti itu. Tapi sayangnya Saltir bukanlah power gamer, dan mungkin dia belum mengerti sepenuhnya tentang build karakter dia. Itu tadi adalah pembahasan kenapa Saltir sangat kuat. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir, dan sampai jumpa di video selanjutnya.